Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-temanku semua, apa kabar kalian semua? Aku doakan semoga kalian tetap sehat selalu ya. Oke, berjumpa kembali bersama aku di channel Potong Rambut 95 ya. Dan di video kali ini aku kembali lagi motong rambut dengan model ini, yang bagian bawah ini model low fade ya. Tapi yang paling bawah ini agak melengkung ya, agak melengkung gitu. Nah ini, nah seperti ini dibuat melengkung. Ini cara membuat melengkungnya adalah caranya teman-teman tempelin bagian sisi sebelah clipper ya, agak dimiringin posisi clippernya, bagian ujungnya aja lalu dimiringin ya, lalu dibuat melengkung seperti ini. Karena kalau membuat melengkung seperti ini itu agak susah ya, harus benar-benar fokus gitu ya. Jadi harus benar-benar konsen dan fokus. Oke, kita lanjut bagian belakang. Sebenarnya bagian belakangnya tuh kalau model yang melengkung gini itu agak lancip ya, agak tinggi tapi lancip gitu bagian belakangnya. Cuman karena pelanggan yang satu ini dia minta bagian belakangnya jangan lancip ya, bagian belakangnya itu normal aja, jadi aku bikin tidak lancip gitu ya. Oke, dan kini lanjut untuk bagian samping kanan gitu ya. Oke, jadi masih sama, ini dibuat melengkung. Jadi harus berhati-hati teman-teman ya pas membuat pola melengkung ini, karena pola melengkung ini benar-benar harus pakai apa ya, pakai skill gitu ya. Agak susah dikit sih. Jadi yang paling sulit itu bukan membuat melengkungnya sih sebenarnya, cuman menyamakan antara kiri dan kanan gitu supaya sama gitu. Karena kadang kan bisa tinggi sebelah gitu ya, yang entah yang sebelah kanan lebih tinggi atau yang sebelah kiri lebih tinggi. Jadi yang sulit itu menyamakan. Nah setelah itu langsung aku gunakan sepatu ukuran nomor 2 ya, dengan tuas ke depan ini ya. Nah seperti ini digosok kurang lebih 2 cm aja ya teman-teman, jangan terlalu tinggi ya. Karena tapi tergantung juga sih, si pelanggan ini mintanya yang samping atas ini tipis apa tebal. Kalau yang ini kan mintanya yang samping paling atas ini masih tebal ya. Jadi ini cukup aku tipiskan, ini dikit aja, fungsinya untuk nanti membuat pola gradasi ya. Karena kalau tidak ditipiskan dulu gimana, kan kita harus membuat pola gradasi ya. Jadi harus ditipiskan, harus diambil sekitar 2 cm. Nah seperti ini untuk yang bagian belakang juga. Nah seperti ini ya. Oke, dan kita lanjut pula untuk samping bagian kiri ya. Ini masih sama dengan menggunakan sepatu ukuran nomor 2, pastinya dengan tuas ke depan ya. Kalau teman-teman yang pemula masih ragu atau masih takut ya, teman-teman bisa kebelakangkan tuasnya ya, baru nanti dikedepankan. Karena kadang kalau tuasnya langsung ke depan itu, kalau teman-teman nggak tahu tekniknya, itu bisa jadi kayak terlalu masuk ke dalam, nanti kayak pitak gitu ya. Karena memang pas di saat tuasnya ke depan ini harus pas posisi di atas, harus agak diangkat gitu ya. Oke, dan lanjut aku pudarkan garis batasnya dengan menggunakan sepatu ukuran nomor 1 dengan tuas ke depan ya. Ini jangan tinggi-tinggi, cukup 1 cm saja ya. Nah seperti ini. Nah ini udah mulai pudar ya. Nah seperti ini aku pudarkan, nanti baru aku hilangkan garis batasnya dengan menggunakan 0 clipper. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah langsung aku hilangkan garis batasnya dengan menggunakan 0 clipper. Nah seperti ini. Dan apabila memang garis batasnya masih terlihat atau masih belum halus gitu ya, teman-teman bisa memajukan tuasnya sedikit demi sedikit sampai benar-benar rapi ya. Nah seperti ini sudah mulai hilang ya, sedikit lagi sudah mulai rapi, bisa teman-teman lihat ya, sudah mulai rapi sedikit lagi. Nah seperti ini. Nah dibuat seperti ini ya. Oke, sudah mulai rapi. Nah ini yang pemula harus banyak-banyak belajar ya untuk potongan seperti ini ya, karena ini memang agak sulit dikit sih. Oke, nah sekarang udah mulai bisa teman-teman lihat ya, udah mulai hilang garis batasnya ya. Nah seperti ini. Oke, nah sekarang kita lanjut samping bagian belakang ya. Nah ini aku gunakan sepatu ukuran nomor 1 dulu, aku pudarkan dulu garis batasnya, setelah itu aku hilangkan.
sebenarnya bisa-bisa aja teman-teman langsung menggunakan nol clipper ya, dari sepatu ukuran nomor 2 langsung ke sepatu ukuran nomor 0 ya. Cuman itu agak sulit ya, kita kerjanya lebih ekstra gitu ya. Jadi alangkah sebaiknya menggunakan sepatu ukuran nomor 1 dulu. Nah ini udah hilang ya, garis batasnya udah mulai hilang. Nah seperti ini. Nah sekarang kita lanjut untuk bagian belakang ya teman-teman ya. Ini masih sama, aku gunakan sepatu ukuran nomor 1 dulu dengan tuas ke depan ya. Jadi fungsinya itu untuk memudarkan garis batas ya teman-teman, supaya nanti mempermudah saat proses penghilangan garis batas. Nah seperti ini, aku gunakan sepatu ukuran nomor 1 dulu, setelah itu langsung aku gunakan nol clipper. Untuk tuasnya itu ke belakang dulu ya, ke belakang digosok. Kalau memang masih kurang rapi, teman-teman bisa memasukkan tuasnya sedikit demi sedikit sampai benar-benar rapi ya, karena ini prosesnya tuh benar-benar agak lama ya, sebenarnya harus benar-benar lama. Cuman ini pun aku motongnya pun gerakannya cepet sih ini, supaya cepet kelar, karena kalau lama itu aku juga jenuh sih motongnya ya, karena kan udah tahu tekniknya, jadi nggak perlu terlalu lama-lama ya. Cukup kalau bisa tuh cepat, tapi jangan terlalu cepat gitu loh, cepat tapi pelan, cepat tapi nggak ugal-ugalan gitu loh, supaya si pelanggannya juga nyaman ya, nggak tergesa-gesa gitu. Nah ini untuk yang bagian belakang udah mulai hilang ya, udah mulai rapi. Nah sekarang kita lanjut untuk samping paling bawah ini ya teman-teman ya. Ini karena mintanya habis ya, tipis habis, jadi aku gunakan trimmer ya. Nah ini pas, karena tadi kan samping paling bawahnya ini sudah aku gunakan clipper, namun clippernya itu sudah mepet banget ya, sudah tipis banget, jadi selisihnya tuh cuma sedikit sama ketipisan trimmer. Jadi tinggal aku habiskan pakai trimmer dikit-dikit, jadi nanti menghilangkan garis batasnya pun juga menggunakan trimmer ya, jadi cepet. Nah ini aku sekalian aku hilangkan garis batas yang terakhir paling bawah ini dengan menggunakan trimmer ya. Nah ini jadi hasilnya lebih bagus, lebih halus lah ya, karena kan semakin ke bawah harus semakin tipis ya. Oke, buat teman-teman yang punya razor atau silet ya bisa menggunakan silet, yang punya trimmer bisa menggunakan trimmer ya, karena hasilnya tuh hampir sama sih, kalau menurut aku sama, nggak terlalu terlihatan perbedaannya, nggak terlalu jauh beda ya, karena tingkat ketipisan silet dan trimmer itu sama, hampir sama, cuman beda selisih dikit banget gitu ya. Jadi kalau orang awam itu, orang yang nggak tahu tentang potong rambut itu pasti melihatnya sama gitu, dan hanya orang yang tukang cukur aja yang tahu gitu masalah lebih tingkat ketipisannya trimmer sama silet. Kalau bagi orang yang awam itu tidak tahu, karena hampir sama, nggak terlihat beda gitu. Oke, untuk bagian belakangnya ini aku tipiskan juga menggunakan trimmer ya, tipis sampai habis. Nah seperti ini. Nah oke, nah seperti ini ya teman-teman ya. Ini aku gunakan trimmer karena lebih praktis aja ya, aku jarang menggunakan silet sih, lebih suka menggunakan trimmer karena lebih simpel dan lebih praktis, dan pastinya lebih aman ya, minim resiko ya. Kalau silet itu kan memang kadang harus menggunakan sabun dulu ya, harus sabun dulu, karena kalau nggak dikasih sabun langsung di silet itu perih ya, dan itu agak kasar gitu ya, nggak licin. Karena kalau pakai silet itu harus dilicinkan dulu baru disilet gitu ya. Kalau masih kering seperti ini agak susah, nanti siletnya juga cepat tumpul ya. Cuman kalau menggunakan trimmer kan nggak perlu disabun, nggak perlu diapa, itu sudah langsung bisa gitu ya, jadi lebih praktis dan lebih cepat, dan untuk hasil pun sama-sama bagus itu ya, tergantung teman-teman sih lebih nyaman pakai mana. Kalau saya sendiri sih di zaman sekarang itu lebih nyaman dan lebih enak menggunakan trimmer ya dibanding silet ya, karena sekarang kan zaman lebih modern ya, jadi lebih baik ya kita harus menggunakan perkembangan zaman gitu, menikmati perkembangan zaman. Sekarang kan udah banyak alat-alat canggih ya, kita beli lah supaya mempermudah pekerjaan kita gitu loh. Zaman sekarang kan clippernya juga udah pakai cas gitu ya, kalau zaman dulu kan mungkin masih pakai kabel, harus langsung ke setrum, ke listrik gitu ya. Sekarang kan
tinggal dicas langsung bisa digunakan, itu praktis banget ya. Pokoknya di zaman sekarang yang modern ini enak banget lah, teknologi serba canggih ya, banyak alat-alat yang canggih. Oke, dan sekarang ini masih aku rapikan lagi ya, mungkin masih ada garis-garis yang masih terlihat gitu ya, masih ada garis-garis yang terlihat dikit-dikit, memang harus dirapikan sini ya. Nah seperti ini dikit-dikit dimiring-miringin aja trimmernya, clippernya, dikit-dikit yang masih kurang rapi ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir ya. Untuk yang baru menonton video ini jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video-video yang baru ya, karena masih banyak video-video yang baru di kemudian hari ya, dan teman-teman mungkin bisa belajar melalui video ini. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih yang sudah menonton video ini, terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah mengikuti dari awal. Dan seperti ini adalah hasilnya teman-teman. Oke, ini potong rambut paling bagus dunia, sudah paling mantap, tidak ada tandingannya. Oke teman-teman, ini dari belakang. Oke. Jadi ini harus banyak-banyak belajar ya teman-teman ya. Nah seperti ini hasilnya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Jadi teman-teman semoga bisa belajar melalui video ini. Jadi teman-teman juga bisa. Terima kasih teman-teman.